perkenalan ini. Langsung saja izinkan kelompokan untuk memperkenalkan diri. Di sini ada saya sendiri, Bayu Julfa Mahendra dengan NIM 2283220027. Saya Putri Heronisa dengan NIM 2283220036. Saya Putri Sabira Rahman dengan NIM 2283220037. Saya Ahmad Albasyab dengan NIM 2283220041. Dan saya Muhammad Sadewa dengan NIM 2283220035. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mengambil tema dari aspek pengelolaan pangan, yaitu di Desa Cibojong, Kecamatan Bandar Lincang, Serang, dengan permasalahan yaitu pengelolaan pangan jagung. Jadi permasalahannya itu pengelolaan pangan di Desa Cibojong, Kecamatan Bandar Lincang, yaitu pada kebun jagung yang memiliki banyaknya hama. Pertanian merupakan tonggak utama permasalahan pangan karena dari hasil pertanianlah masyarakat mendapatkan bahan pangan untuk diolah menjadi makanan. Oleh sebab itu, selama manusia hidup, maka pertanian akan selalu dibutuhkan. Pertanian menjadi penting untuk terus diimbangkan. Saat lahan pertanian semakin menyempit dan populasi manusia kian meningkat, perlu adanya inovasi di bidang pertanian ataupun cara untuk menghadapi masalah tersebut. Kemudian pangan di Kampung Barengkok, Desa Cibojong, Kecamatan Bandar Lincang itu pangannya adalah jagung. Jagung adalah suatu komoditas pertanian yang sangat penting di dunia, termasuk di Indonesia. Jagung digunakan sebagai bahan pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Namun produktivitas tanaman jagung seringkali terancam oleh keberadaan hama yang menyerang mulai dari fase pertumbuhan hingga panen. Serangan hama yang tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan hasil panen yang signifikan dan bahkan gagal panen. Hama di kebun jagung berkembang karena kondisi lingkungan yang mendukung, seperti iklim, kelembapan, dan ketersediaan makanan. Pengendalian hama menjadi tantangan besar bagi petani karena sifat adaptif beberapa hama terhadap pestisida, perubahan iklim, serta teknik budidaya yang kurang optimal. Ya, solusi dari permasalahan pengelolaan pangan ini yaitu merancang model pengusiran hama yang menggunakan Internet of Things atau IoT. Nah, fokus hama ini ada dua, yaitu burung pipit dan tikus, di mana menggunakan sensor PIR untuk mendeteksi hama tersebut menggunakan dua metode, yaitu pengusiran yang pertama dengan tujuan hama tikus yang dipasang di sekitar sarang tikus. Apabila PIR mendeteksi hama tikus, maka penggunaan buzzer yang dapat mengganggu hama tikus, kemudian penggunaan model kit setrum listrik untuk memberikan serangan pada hama. Apabila hama menyentuh kawat, di mana kawat tersebut sudah dialiri listrik yang tinggi, walaupun dengan input tegangan yang kecil. Kemudian metode ini menggunakan pengusiran burung, yang dimana memanfaatkan motor servo dan anemometer. Motor servo berfungsi untuk menggerakkan tali yang akan dikaitkan dengan kaleng atau sesuatu yang bisa membunyikan dengan keras. Terus juga sensor PIR yang mendeteksi pergerakan dari hama tersebut yang dipasang secara otomatis juga. Terus juga anemometer yang mendeteksi kecepatan angin dari kisaran 5 sampai 10 meter per second. Alat dan bahan yang digunakan pada alat pengusir hama ini itu yang pertama itu aki sebagai sumber tegangan, terus juga mikrokontrol yang menggunakan node MCU ESP32 dan juga sensor PIR. Terus juga ada motor servo dan buzzer sebagai bunyi yang bisa mengusir tikus. Terus juga anemometer untuk sebagai pendeteksi dari burung pipit tersebut, dan juga modul kit listrik, dan juga kawat yang akan dialiri tegangan listrik yang tinggi. Adapun cara kerja dari prototipe ini yaitu yang pertama, hama akan jika ada hama yang terdeteksi oleh sensor PIR. Nah, mau burung ataupun tikus, maka komponen ini akan mengaktifkan motor servo dan juga buzzer yang langsung nanti
akan membunyikan kaleng dan juga buzzer tersebut akan bunyi. Terus juga monitoring dari alat ini yaitu dengan IoT, Internet of Things, yang akan masuk langsung notifikasinya jika ada pergerakan hama di lahan tersebut. Dan juga ada kawat yang berguna untuk mengaliri tegangan listrik yang akan menyengat hama seperti burung ataupun tikus jika mereka mendekati area lahan jagung tersebut. Berikut ini adalah gambar atau foto dari prototipe alat pengusir hama tersebut. Terima kasih. Nah, kemudian terdapat beberapa permasalahan dalam pengembangan teknologi tersebut. Di antaranya ada kendala biaya, efektivitas teknologi, kemudian konektivitas internet, kemudian ada perawatan dan keandalan, dan juga kendala biaya. Nah, keterbatasan daya listrik tersebut karena banyak lahan pertanian itu berada di daerah terpencil ya, dengan akses listrik yang terbatas sehingga daya listriknya keterbatasan. Kemudian ada kendala biaya. Nah, pengembangan dan pemasangan teknologi IoT masih tergolong mahal untuk sebagian besar petani kecil yang terdapat di kampung. Kemudian ada efektivitas teknologi, ya, karena tidak semua hama merespon perangkat ultrasonik atau suara tertentu. Hama juga dapat beradaptasi dan terbiasa dengan metode pengusiran tersebut. Ya, kemudian ada konektivitas internet, yaitu daerah pedesaan seringkali memiliki akses internet yang buruk, sehingga sulit untuk mengimplementasikan sistem berbasis cloud. Nah, kemudian perawatan dan keandalan. Nah, perangkat IoT membutuhkan perawatan berkala agar tetap berfungsi dengan baik, dan kondisi cuaca seperti hujan atau panas yang ekstrim dapat merusak perangkat tersebut. Nah, begitulah permasalahan dalam pengembangan teknologi kelompok kami. Nah, selanjutnya upaya dari kami terdapat juga solusi yang mana kita di sini menggunakan solusinya yaitu menggunakan panel surya, yaitu dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti panel surya ini untuk mengatasi masalah daya listrik di lahan terpencil, karena ya salah satu permasalahannya juga minimnya pasokan daya listrik untuk tempat atau daerah lahan yang terpencil. Kedua yaitu ada pengembangan sistem yang lebih ekonomis, yaitu dengan menggunakan bahan dan juga komponen lokal untuk menekan biaya produksi supaya menjadi lebih terjangkau. Selanjutnya yaitu membuat paket atau sebuah solusi yang menggunakan basis dari IoT yang modular sehingga petani dapat membeli sesuai kebutuhannya. Yang ketiga ada diversifikasi teknologi pengusir hama, yaitu dengan menggunakan kombinasi dari berbagai metode pengusir hama berupa ultrasonik, suara predator, cahaya, atau perangkat mekanis seperti jebakan agar lebih efektif. Yang terakhir ada sistem hybrid IoT, yaitu adalah dengan memanfaatkan teknologi IoT berbasis jaringan LoRa atau Zigbee yang menghemat energi dan dapat bekerja tanpa akses internet, sehingga walaupun dengan tanpa akses internet, teknologi ini tetap dapat digunakan oleh petani, karena ya salah satu permasalahan daerah terpencil juga minimnya sinyal, sehingga akan menyulitkan petani jika modul tersebut menggunakan teknologi internet. Kemudian ada pelatihan dan juga pemeliharaan, di mana di sini kita melakukan sosialisasi untuk melatih petani agar dapat mengoperasikan dan merawat perangkat IoT agar tidak bergantung pada teknisi eksternal, sehingga petani dapat menggunakan sendiri alat-alat IoT-nya tanpa memerlukan teknisi-teknisi dari luar desa tersebut. Kemudian ada pendekatan berkelompok, yaitu dengan cara petani dapat bekerja secara berkelompok agar dapat berbagi biaya pemasangan dan juga operasional dari perangkat IoT ini. Terakhir ada pengembangan teknologi, yaitu dengan memberikan beberapa potensi yang besar untuk meningkatkan produktivitas dan juga mengurangi kerugian akibat hama, yaitu dengan menggunakan pendekatan yang tepat, hambatan dalam pengembangannya dapat diatasi sehingga teknologi ini dapat lebih terjangkau dan juga efektif dan juga efisien untuk petani di desa tersebut.
Jadi itulah penjelasan kami tentang permasalahan yang ada, mulai dari teknologi yang kami tawarkan, serta bagaimana solusi dan cara kerjanya. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan teknologi pengusir hama, burung, dan tikus berbasis IoT ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara memonitor, mendeteksi, dan mengusir hama secara otomatis. Teknologi ini mengintegrasikan sensor, perangkat keras, dan perangkat lunak, serta memungkinkan pemantauan dan pengendalian jarak jauh. Namun, terdapat sejumlah tantangan seperti keterbatasan daya listrik, biaya yang tinggi, aktivitas yang bervariasi, konektivitas internet yang buruk, dan juga kebutuhan perawatan yang pada perangkat. Solusi yang diusulkan mencakup penggunaan energi terbarukan seperti panel surya, pengembangan sistem IoT yang lebih ekonomis, diverifikasikan metode pengusir hama, dan pelatihan petani untuk operasi perangkat. Dengan pendekatan yang tepat dan inovasi berkelanjutan, teknologi ini diharapkan dapat terjangkau dan efektif bagi petani sehingga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap sektor pertanian. Terima kasih telah